proses pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, periode 2019 hingga 2022 masih berjalan. Baru-baru ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 4 September 2025. Penetapan tersangka tersebut setelah Nadiem diperiksa untuk ketiga kalinya di Gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, Jakarta, pada Kamis kemarin. Pihak penyidik Kejagung juga menemukan alat bukti dan sudah memeriksa berbagai saksi termasuk saksi ahli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penahanan terhadap Nadiem di rumah tahanan selama 20 hari ke depan. Mantan bos Gojek itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Menurut Kejagung, proyek pengadaan Chromebook telah diuji coba pada 2019 saat Muhadjir Effendi masih menjabat sebagai Mendikbud. Namun, hasil uji coba menunjukkan perangkat tersebut tidak cocok digunakan di wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdalam. Muhadjir disebut tidak menindaklanjuti surat dari Google Indonesia tentang uji coba. Namun, ketika Nadiem menjabat pada 2020, ia justru melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak Google dan menyepakati penggunaan Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) sebagai bagian dari proyek pengadaan TIC. Nadiem Makarim merupakan orang kelima yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara sampai 1,98 triliun. Sebelumnya, sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Juristan, ex-Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim periode 2020 hingga 2024, Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Mulyatsyah, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 sekaligus KPA di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih. Kemudian, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 hingga 2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, KPA, di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 hingga 2021. Juristan, ex-Stafsus Mendikbudristek jadi buronan. Juristan, ex-staf Nadiem ketika masih Kemendikbudristek masih menjadi buronan lantaran belum diketahui keberadaannya. Bahkan, Kejaksaan Agung sudah mengirimkan permohonan penerbitan Red Notice kepada pihak Kepolisian Internasional, Interpol, di Lyon, Perancis. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Anang Supriyatna, dikirimkannya permintaan Red Notice itu lantaran Juristan kini telah berstatus daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Terkait Juristan Red Notice itu sudah kita teruskan ke Interpol. Dari Interpol tinggal dikirim ke Lyon, kata Anang saat dihubungi, Senin, 25 Agustus 2025, lalu. Red Notice merupakan permintaan resmi dari Interpol kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang sedang dicari oleh suatu negara, biasanya untuk tujuan ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa. Sementara itu, Interpol adalah singkatan dari International Criminal Police Organization, yaitu organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia yang beranggotakan 195 negara. Meski sudah berkirim ke Interpol, Kejagung saat itu masih menunggu pengajuan Red Notice itu disetujui oleh pihak Interpol. Adapun tujuannya, untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan lintas batas seperti terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya. Sebelumnya, Kejagung telah melayangkan panggilan terhadap Juristan sebanyak 3 kali untuk diperiksa sebagai tersangka. Pertama, ex-Stafsus Nadiem itu dipanggil pada 18 Juli 2025 namun dia mangkir dari panggilan penyidik. Setelah itu, Juristan juga tidak hadir dalam pemanggilan berikutnya, yakni 21 dan 25 Juli 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.